Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan merefleksikan kembali apa yang pernah saya pelajari dalam teori BK kelompok. Nah, dalam teori BK kelompok ini saya membagi ke 6 tahapan atau 6 pengertian yang pernah saya pelajari. Yang pertama itu dari dinamika kelompok. BK kelompok itu apa? Prosedur dan metodenya bagaimana? Konseling kelompok itu bagaimana? Peran konselor dalam bimbingan kelompok itu bagaimana, dan bagaimana tahap-tahapannya, dan yang terakhir teknik-teknik yang kita gunakan dalam metode bimbingan kelompok. Nah, pada pembahasan pertama yaitu kita masuk kepada dinamika kelompok itu bagaimana. Dinamika kelompok adalah kekuatan yang saling mempengaruhi hubungan timbal balik kelompok dengan interaksi yang terjadi antar anggota kelompok dengan pemimpin yang diberi pengaruh kuat pada perkembangan kelompok tersebut. Nah, selanjutnya yaitu prosedur dan metode. Nah, pada prosedur dan metode bimbingan kelompok ini ada 2 langkah. Langkah pertama yaitu analisis kebutuhan. Kita menganalisis apa yang dibutuhkan oleh kelompok ini. Dan kedua itu adalah penelusuran literatur. Nah, selanjutnya yaitu konseling kelompok. Konseling kelompok sendiri itu adalah kegiatan dalam kelompok melalui interaksi sosial yang dinamis di antara anggota kelompok untuk membahas masalah yang dialami setiap anggota kelompok, sehingga ditemukan arah dan cara pemecahan yang paling tepat dan memuaskan. Selanjutnya yaitu tahap keempat atau penjelasan keempat saya itu adalah peran konselor dalam bimbingan kelompok itu sendiri bagaimana. Peran konselor sendiri dalam bimbingan kelompok itu bertugas mendorong interaksi antara konseli-konseli dalam kelompok dan membantunya untuk saling belajar dan mendorong mereka untuk dapat mewujudkan pikiran-pikiran mereka dalam rencana-rencana yang nyata. Tahap kelima itu adalah bagaimana tahap-tahap dalam bimbingan kelompok itu sendiri. Ada 4 tahap di sini. Tahap pertama itu tahap pembentukan, tahap kedua itu tahap peralihan, tahap ketiga itu tahap kegiatan, tahap keempat itu tahap terminasi. Nah, selanjutnya pembahasan terakhir dari saya itu adalah teknik-teknik yang sering kita gunakan dalam bimbingan kelompok atau konseling kelompok itu sendiri. Yang pertama itu adalah tahap pemberian informasi, kedua itu diskusi kelompok, ketiga itu pemecahan masalah, yang keempat itu role playing, yang kelima itu permainan simulasi, yang keenam itu karya wisata, yang ketujuh itu homeroom. Nah, itulah penyampaian dari saya mengenai apa yang pernah saya pelajari pada teori BK kelompok untuk bisa merefleksikan kembali apa-apa yang pernah saya pelajari pada semester sebelumnya. Nah,